تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Baik yang saya hormati Bapak Kapten Rahmat dan seluruh jajarannya dan seluruh kawan-kawan yang telah hadir di dalam program dan kegiatan ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan nikmatnya. Ya, memang di masa pandemi seperti ini kita harusnya menghadirkan dari suatu pengetahuan, suatu bekal-bekal dari ilmu agama yang bisa menyebabkan kita menjalani kehidupan itu dengan baik, dengan tenang, dan menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang di tengah kondisi apapun dia selalu bercahaya dengan kebaikan, menebarkan rahmat, dan membuka untuk dirinya lahan-lahan kebaikan dan ketaatan. Ya, jadi sebenarnya di materi yang saya siapkan untuk malam ini, sebagaimana yang diminta oleh teman-teman panitia sebelumnya, adalah terkait dengan wawasan kebangsaan untuk para taruna kita dan juga para alumni yang mungkin hadir. Sebab ini juga dari hal yang sebenarnya kalau kita dalami dengan seksama dan dengan baik dan benar, insyaallah ta'ala di dalamnya banyak hal yang membantu kita bagaimana kita menyikapi berbagai kondisi dan keadaan yang menimpa kita di dalam kehidupan kita secara pribadi, secara bermasyarakat maupun secara bernegara di masa pandemi ini maupun di masa-masa yang lainnya. Ya, dan tentunya pembahasan seputar wawasan kebangsaan yang memberikan pencerahan kepada kita bagaimana hidup sebagai seorang pribadi, dia berada di tengah keluarganya, di tengah masyarakatnya, di dalam negerinya, bagaimana membuat kebaikan untuk dirinya dan mengajak kebaikan untuk orang lain. Ini adalah pembahasan penting dan termasuk salah satu bekal untuk kebahagiaan hidup. Nah, itu yang membuat jiwa seorang itu bersahaja dimanapun dia berada, di kondisi apapun yang dia hadapi. InsyaAllah ta'ala saya akan terangkan di kajian kita di malam hari ini sejumlah pembahasan yang terkait dengan wawasan kebangsaan tersebut. Tapi tema umumnya mungkin saya akan menjelaskan tentang bagaimana seorang itu mengetahui hak-hak siapa yang memiliki hak itu dan menempatkannya pada tempatnya. Dan saya kira ini dari dasar pokok pegangan berpijak. Sebab kalau kita mengetahui apa tugas kita, apa hak-hak yang wajib kita tunaikan, apa yang wajib kita pelihara, maka ini akan menyebabkan kehidupan itu akan seimbang, akan selalu berada di atas hal yang paling baik dan paling menariknya biidnillahi ta'ala. Baik, di malam ini saya sudah siapkan dari materi pembahasan yang tentunya pembahasan ini luas ya. Hanya saja insyaallah di waktu yang singkat ini saya akan paparkan beberapa poin yang mungkin bisa menggambarkan kepada kita bagaimana keindahan Islam di dalam mengatur segala hal yang menyebabkan seseorang itu
memiliki pijakan-pijakan untuk kehidupannya, dia bisa menghadapi segala kondisi yang terjadi di dalam dirinya, keluarganya maupun di dalam negerinya, dan bagaimana dia di dalam kehidupan bersama membuka pintu-pintu ketaatan dari lahan-lahan ibadah yang merupakan ketenangannya, kesejukannya, bekalnya untuk dunia dan akhiratnya. Iya. Jadi ada dua ayat saya sebutkan di awal pembahasan sebagai landasan, coba dibuka. Sebagai landasan dari pembahasan ini. Ya. Jadi pembahasan kita kalau di dalam bahasa hadits Nabi itu ya ta'kul lidhi haqqin haqqahu. Mendudukkan hak untuk pemiliknya sesuai pada tempatnya. Iya. Jadi dalam Al-Quranul Karim, halaman berikutnya, dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sungguhnya Allah memerintah kalian untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi bantuan kepada kerabat. Dan dia melarang perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Demikianlah Allah memberikan nasihat mendalam kepada kalian agar kalian mengingat. Ini ayat disebut oleh sebagian sahabat sebagai ayat yang paling mengumpulkan segala hal yang diperlukan di dalam kehidupan. Ya, karena agama ini dibangun di atas keadilan, dan agama ini seluruhnya adalah perbuatan ihsan, mengajak kepada berbuat baik dan memberi bantuan. Dan agama ini adalah berbagi kepada kerabat maupun kepada yang lainnya. Dan disebutkan 3 pokok hal yang dilarang: kekejian, kemungkaran, dan kesewenang-wenangan melampaui batas, permusuhan. Sebab ini sumber perkara yang membahayakan. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist wa anzalna al-hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin-nas wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata. Jadi rasul itu bukan diutus begitu saja, tapi mereka membawa dari bukti-bukti, tanda-tanda kenabian yang menyebabkan manusia itu tahu bahwa mereka ini jujur dari sisi Allah. Dan diturunkan bersama mereka kitab dan mizan. Nah, ini mizan ini. Mizan ini keadilan, timbangan yang dengannya didudukkan segala perkara pada tempatnya. Liyaquman nasu bil qist, supaya manusia itu menegakkan keadilan. Menegakkan keadilan. Iya. Jadi Islam itu dia tegak di atas keadilan dan timbangan yang menyebabkan seluruh hak itu diberikan pada tempatnya. Karena itu datang di dalam Al-Quranul Karim penjelasan tentang 10 hak. Ini disebut sebagai ayat atau ayatu al-huquq al-asyarah. Ayat yang menjelaskan tentang 10 hak. Nah, ini didudukkan penjelasan hak-hak dan para pemiliknya. Dalam satu ayat diterangkan, kita sebutkan di proyektor kajian di malam ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat ke-36. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa'budullah, beribadahlah kepada Allah, jangan kalian berbuat kesyirikan. Ini hak terkait dengan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, dan terhadap karib kerabat. Yang ketiga,
wal yatama, terhadap anak-anak yatim, wal masakin, yang kelima terhadap orang-orang miskin, wal jari dil qurba, terhadap tetangga yang merupakan kerabat, yang ketujuh wal jaril junubi, tetangga yang jauh, wasahibi bil jambi, teman yang berada di sekitar kita, yang kesembilan wabnis sabil, ibnu sabil yang kehabisan bekal dalam perjalanan, wa ma malakat aimanukum, dan budak yang kalian miliki. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Baik, jadi ini ayat mengumpulkan penjelasan 10 hak yang hendaknya kita perhatikan. Ya bisa dibayangkan semuanya diatur dengan sedemikian rupa. Kedudukannya, haknya masing-masing. Agar supaya ini dijaga di dalam kehidupan, menjadi poros yang dipelihara, sehingga stabil kehidupan itu. Seimbang. Segala sesuatu ditempatkan pada tempatnya. Ditempatkan pada tempatnya. Tidak ada yang berlebihan, tidak pula menyepelekan. Tapi berada di jalur pertengahan. Dan itulah ciri syariat Islam ini. Tegak di atas keadilan, ada timbangan yang menjaga keseimbangan, dan syariat yang menjamin kebaikan untuk umat ini. Iya. Dan syariat yang menjaga sikap pertengahan. Sikap pertengahan, tidak berlebihan, tidak pula menyepelekan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan. Baik, saya akan mengajak untuk memperhatikan ayat ini secara ringkas, walaupun sebagian dari ayat akan kita baca secara rinci ya, penjelasan hak-hak yang saya akan terangkan dalam halaman-halaman berikutnya. Tapi di ayat ini ada 10 hak ya. Yang pertama terkait dengan hak Allah. Ini akan kita jelaskan nanti. Dan ini hak yang paling pertama, paling besarnya. Dan dijaga. Karena itu didahulukan penyebutannya. Kemudian hak yang kedua terkait dengan kedua orang tua. Jadi setelah disebut hak Allah, kemudian disebut hak orang tua, ini menunjukkan besarnya hak kedua orang tua. Demikian pula hak kerabat, ini juga saya akan terangkan. Wal yatama, dan hak orang-orang yatim, anak-anak yatim. Iya. Ini pembahasan anak yatim ini dalam Al-Quran itu dijelaskan di berbagai bentuk terkait dengan penjagaan terhadap harta mereka, terkait dengan penjagaan terhadap kehidupan mereka, terkait dengan penjagaan terhadap agama mereka. Itu ada ayat-ayat yang berbicara tentang hal tersebut, yang menunjukkan bahwa pada anak yatim itu ada hak-hak yang dipelihara dan dijaga. Demikian pula pada orang-orang yang miskin, wal masakin. Iya. Ada hak-hak terkait dengan orang miskin. Karena itu ada pembahasannya di zakat. Ada pembahasannya di pemasukan negara. Ketika ada pemasukan untuk negara, itu salah satu penyalurannya adalah untuk orang miskin dan untuk anak-anak yatim. Maka ini dijaga haknya. Demikian pula tetangga. Di sini disebut 2 jenis tetangga. Tetangga yang merupakan kerabat dan tetangga yang jauh. Iya. Nah, ini akan kita terangkan tentang hak tetangga. Jadi tetangga saja dibicarakan tentang haknya. Karena kita ini hidup bukan hidup sendirian. Kita hidup di atas bumi ini, di bawah kolong langit ini, hidup dengan manusia-manusia lain. Ya, karena itu telah diatur di dalam syariat ini bagaimana berinteraksi dengan orang lain itu. Baik. Wal jari al junubi. Demikian pula tetangga yang jauh. Wasahibi bil jam. Sahibi bil jam ini ada yang menafsirkan bahwa ini maksud adalah istri
yang selalu menyertainya bersamanya. Ya, kalau istri berarti ini hak sebagai hak terhadap istri. Nah, itu akan kita jelaskan nanti. Dan sebagian ulama ada yang menafsirkan bahwa wasahibi bil jambi ini adalah orang yang selalu menyertainya, teman yang berada di dekatnya. Ya, dan ini mungkin perlu diperhatikan juga oleh teman-teman mahasiswa, para taruni, bahwa ini kawan-kawan kita itu juga ada hak-haknya diperhatikan. Ya, karena itu kita diperintah untuk berbuat baik, itu kadar umumnya berbuat baik kepada mereka. Iya. Membantu pada hajat dan keperluannya. Menahan diri, jangan menimpakan kejelekan terhadap mereka. Ya. Berusaha berlaku tulus untuk orang. Kemudian wabnis sabil. Ibnu sabil itu adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Nah, ini diberi dari perbekalan, kita berbuat baik, bahkan ada hukumnya di zakat, boleh diberi dari zakat, guna dia melanjutkan perjalanannya ke negerinya. Walaupun dia di kampungnya adalah orang kaya, tapi di tengah jalan dia habis bekal, dia perlu bekal untuk perjalanan, maka boleh diberi dari zakat. Demikian pula pada budak-budak yang kalian miliki. Nah, ini di masa dahulu ya, ketika masih ada budak-budak, karena perbudakan ini syariat ini ada di agama Yahudi, di agama Nasara, ada di umat-umat sebelum Islam ini datang. Begitu Islam ini datang, maka syariat itu tetap ada dan diperindah di dalam syariat. Karena itulah dari pokok ketaatan di dalam syariat itu adalah membebaskan budak-budak. Jadi kalau misalnya ada yang jatuh di dalam dosa, sebagian pelanggaran, maka diantara penggugur dosanya adalah membebaskan budak. Iya. Dan diberi keutamaan pahala orang yang mendidik budaknya dengan baik, kemudian dia bebaskan. Iya. Dan berbagai keutamaan disebutkan di situ. Jadi ini pintu-pintu di dalam Islam dipelihara, dijaga di seluruh lapisannya. Karena itu di sini saya akan terangkan ya beberapa hak-hak yang mungkin perlu kita perhatikan secara ringkas. Dan apa yang saya akan uraikan di sini ini pedoman untuk kita semua mengenal hak-hak itu dan memberikan kepada pemiliknya, menempatkannya sesuai pada tempatnya. Sesuai pada tempatnya. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Ya, kita jaga hubungan kita dengan Allah dan kita jaga hubungan kita dengan manusia. Hubungan kita dengan Allah, terkait dengan agamanya, terkait dengan syariatnya. Dan kita pelihara hubungan kita dengan manusia. Apakah itu sebagai orang tua, atau sebagai anak, sebagai kepala negara, sebagai kepala negara, atau sebagai istri, sebagai suami, atau dia sebagai tetangga, ya, dan seterusnya. Semuanya ada haknya masing-masing yang dijaga dan dipelihara. Baik, saya akan mulai dulu dari hak yang paling besar ya. Ini hak yang teragung dan terbesar yang perlu untuk dijaga. Hak yang paling besar itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hak yang paling besarnya. Iya. Atau sebelum saya masuk ke dalam hak yang paling besar itu, ada satu hadits saya terangkan di sini dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau berkata kepada Abu Darda, saudaranya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika beliau berhijrah ke Madinah, beliau mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan orang-orang Al-Ansar. Dipersaudarakan. Di antara yang dipersaudarakan oleh Nabi itu Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Jadi Abu Darda ini Masya Allah ahli ibadah. Ahli ibadah. Sampai dari kesibukan dan aktivitas ibadah beliau, ya beliau kurang perhatian terhadap istrinya, terhadap dirinya sendiri, dan seterusnya. Maka suatu hari Salman Al-Farisi datang berkunjung.
Istrinya pun mengadukan keadaan Abu Darda. Maka disuguhkan makanan untuk Salman Al-Farisi. Kata Salman Al-Farisi, saya tidak makan sampai kamu makan. Waktu itu Abu Darda sedang berpuasa. Maka dia pun berbuka, kemudian makan bersama Salman. Begitu di malam hari, ya Salman Al-Farisi diberi tempat untuk tidur. Abu Darda sendiri ingin melakukan sholat. Kata Salman, saya tidak tidur sampai kamu juga tidur. Maka tidurlah Abu Darda. Begitu dia mau bangun, disuruh tidur lagi. Terus sampai sepertiga malam terakhir baru mereka melakukan sholat malam. Nah, setelah itu Salman Al-Farisi memberi nasihat. Inna li rabbika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan wa li ahlika alaika haqqan fa'ati kulla dhi haqqin haqqahu. Sesungguhnya Rabb kamu itu mempunyai hak atas kamu. Allah ada haknya terhadap kamu. Ya, tapi dirimu juga ada hak terhadap kamu sendiri. Keluargamu juga memiliki hak atas kamu. Maka berilah setiap pemilik hak sesuai dengan haknya masing-masing. Nah, ketika ucapan Salman Al-Farisi ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sadaqa Salman." Salman telah benar pada ucapannya. Ya, karena itu jadilah ucapan Salman ini dengan persetujuan dari Nabi itu sama saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkannya. Itulah fikih seorang apabila dia sudah menyatu dengan Islam, ruh dan syariatnya, dia akan berucap hikmah seperti Salman Al-Farisi ini. Dan mungkin saja Salman Al-Farisi mengucapkan hal tersebut, hal yang dia ketahui dari Nabi. Akhirnya disampaikan kepada Nabi dan Nabi pastikan bahwa itu adalah hal yang benar. Maka beri fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Beri setiap pemilik hak haknya masing-masing. Maka hak yang paling pertama dan utama yang kita akan kaji di sini adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diterangkan dalam hadits Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di waktu itu Mu'adz bin Jabal pernah dibonceng oleh Nabi di satu kendaraan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah terhadap hamba-hamba? Terhadap segenap hamba? Iya. Dan ini fungsi ya seorang alim. Kita di dalam pendidikan, dan itu kita dapatkan dari guru-guru kita. Mungkin di di Politeknik Pelayaran juga kita melihat ya dari para dosen di sana. Ya mereka memberi sesuatu hal yang kita perlukan. Mereka tidak dimintai pun mereka menjelaskan hal yang kita perlukan. Nah, itu memang tugasnya orang-orang yang punya ilmu di tengah manusia. Nah, itu kehidupan bersama. Dalam suatu kehidupan sebagai bangsa dan negara, memang harus seperti itu penduduknya. Ya, gemar untuk berbagi, memberikan. Nah, mesti kita itu membagi kalau ditanya. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung membuka pelajaran. Beliau membuka ilmu untuk Mu'adz bin Jabal. Tahukah kamu hak Allah terhadap hamba-hambanya? Maka Mu'adz menjawab dengan adab. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Qala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anta abuduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah terhadap hamba agar supaya mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, itu hak pokok. Nah, ini mencakup banyak pembahasan. Karena subhanallah, kita memang ini diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku. Iya. Karena itulah harusnya untuk setiap muslim dan muslimah
pada segala saatnya, segala waktunya, segala detik di dalam kehidupannya, seluruhnya bernilai ibadah untuk dirinya. Ya, termasuk keberadaan kita hidup di dalam negeri ini sebagai warga negara, sebagai penduduk negeri, apapun kondisi kita, apapun kedudukan kita, apapun peranan kita, harusnya seluruh yang kita lakukan itu bisa menjadi suatu penghambaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita pelajari. Dan ingat, itu hak Allah terhadap hamba. Bagaimana hamba itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita membuka untuk diri kita pintu-pintu ketaatan, lahan-lahan ibadah. Lahan-lahan ibadah. Nah, ini subhanallah ya, di dalam menjaga negeri ini, hidup sebagai warga negara yang baik, itu banyak sekali dari pintu ketaatan dan pintu kebaikan. Maka ini hak Allah yang paling pokok, dan seluruh perkara, apapun disebut perkara itu dan dia adalah ibadah, maka itu adalah bagian dari menegakkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita. Iya. Misalnya dari ibadah, misalnya kita membantu orang-orang yang kesusahan, itu kan ibadah. Nah, kita ketika membantu orang kesusahan itu ikhlas karena Allah, artinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita, menghormati pemerintah kita, menghargai para ulama kita, menghormati guru-guru kita. Itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Karena semuanya itu diterangkan hak-haknya. Ya, dan menjalankan hal tersebut, memberikan dari hak-hak tersebut, itu adalah artinya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak diragukan, masuk di dalam kategori ibadah. Jadi kalimatnya ringkas sekali dari Nabi. Hak Allah atas hamba ayya'buduh, supaya mereka beribadah hanya kepadanya. Wala yushriku bihi syai'an, dan tidak mempersekutukan Allah dengan suatu apapun. Ini harus kita ketahui, ini hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pada hal-hal yang di dalamnya dilakukan kekafiran kepada Allah, dilakukan kesyirikan kepada Allah oleh makhluk, itu tidak boleh seorang berkata ini harusnya kita bijaksana, toleransi dan sebagainya. Itu tidak diperbolehkan dari sudut agama. Iya, di mana kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita, di hati kita, ketika hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak pelihara. Dari hak Allah kita murnikan ibadahnya untuknya, tidak boleh dipersekutukan dengan suatu apapun. Tidak di dalam ibadah, tidak di dalam doa, tidak di dalam menyembelih, tidak di dalam sujud, tidak di dalam ruku, dan segala jenis ibadah. Seluruhnya hanya diberikan untuk Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu ana awwalul muslimin. Katakanlah, sungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Ya, tidak ada syarikat baginya. Demikian saya diperintah dan saya termasuk orang yang pertama berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian setelah itu Nabi tanya lagi kepada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kelanjutan hadits sebelumnya, masih hadits sebelumnya. Di kelanjutan hadits dikatakan, "Atadri ma haqquhum alaihi?" Tahukah kamu wahai Mu'adz apa hak mereka, yaitu para hamba, terhadap Allah kalau mereka melakukan ya tugas mereka? Maka Mu'adz menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi berkata, hak mereka terhadap Allah, Allah yu'adzibahum. Hak mereka adalah mereka tidak boleh disiksa. Allah tidak menyiksa mereka. Ini dari keutamaan memurnikan ibadah kepada Allah dan tidak berbuat kesyirikan. Yang diinginkan dari kita itu hanya beribadah kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Itu hal yang diinginkan. Sangat ringan, itu fitrah manusia, dan itu adalah hal yang diridhai dan dicintai oleh Allah, dan itu adalah sebab menyebabkan mereka masuk ke dalam sorga dan diharamkan dari neraka. Tidak disiksa oleh Allah. Jadi sepanjang ini kita jaga, maka tidak perlu khawatir terhadap siksaan. Jadi dibahasakan
hak hamba terhadap Allah. Itu pembahasan menunjukkan bahwa ini benar-benar dijaga oleh Allah dan akan diberikan untuk mereka. Ya. Adapun dari sudut hakikatnya, ya tidak ada yang mewajibkan terhadap Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu dialah yang Maha Pemberi, di tangannya lah segala sesuatu. Maka apa yang dibahasakan hak hamba terhadap Allah itu adalah keutamaan yang Allah berikan untuk mereka. Keutamaan yang Allah berikan untuk mereka. Kemudian yang kedua, terkait dengan hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hingga aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih dia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan dari manusia seluruhnya. Ini hadits riwayat Bukhari dan Muslim mempertegas bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada haknya yang harus dijaga. Ya, dari hak beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini banyak ya, dan ditulis buku-buku. Dan penjagaan terhadap semua hak yang akan kita terangkan nanti, kalau kita menjaganya, memeliharanya, itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak Nabi itu banyak ya, ditulis buku-buku berjilid-jilid menerangkan tentang hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi di kesempatan ringkas ini saya akan sebutkan sebagian dari hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hak beliau yang pertama adalah kita wajib mengimaninya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Bahkan itu adalah syarat keislaman. Karena itu bagian dari syahadat kita. Setelah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah itu tidak cukup. Kita harus menambah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian dari hak beliau adalah kita mencintainya. Dari hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita taat kepadanya. Dari hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang keempat, kita mengikuti petunjuknya. Mengikuti petunjuknya. Yang kelima, dari hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menghormatinya. Yang keenam, dari hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengagungkan segala perintahnya, segala urusannya. Dari yang ketujuh, dari hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah berlaku tulus terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga, yang kedelapan adalah mencintai keluarga beliau dan mencintai para sahabatnya. Dan yang kesembilan, dari hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita banyak bersalawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau hadir di majelis ilmu seperti ini, itu sebenarnya adalah waktu yang harusnya kita paling banyak bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena etikanya, kalau guru kita misalnya membacakan hadits dan disebutkan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di situ, maka kita yang hadir itu harusnya mulut kita itu bersalawat walaupun tidak kedengaran. Jadi saya bacakan misalnya nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlalu, maka kita ikut berselawat, kita membaca Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu dari hak beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, yang ke-10, dari hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita membela dari agama beliau, membela dari syariatnya. Baik, ini semuanya pintu-pintu ibadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, hak yang berikutnya adalah hak kedua orang tua. Nah, saya bawakan di sini satu hadits dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'danahu fil jihad. Faqala ahayyun walidak? Qala na'am. Qala fa fihima fajahid." Datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasta'danahu fil jihad. Lalu orang ini minta izin untuk berjihad, untuk ikut berjihad. Maka Nabi bertanya kepadanya, apakah kedua orang tua masih hidup? Ya, orang tersebut jawab iya. Maka Nabi pun berkata, fafihima fajahid. Kepada keduanya lah hendaknya kamu berjihad. Nah, ini banyak disalahpahami oleh anak-anak muda kita di masa sekarang ini. Kenapa ada anak-anak muda kita gampang masuk
ke dalam jaringan radikal, terorisme, pemikiran yang membahayakan mereka. Dia aja untuk berjihad. Dia lupa bahwa Nabi ini pernah didatangi oleh seorang lelaki, minta izin untuk berjihad. Nabi tanya kepadanya, orang tuamu masih hidup? Orang itu menjawab iya. Maka Nabi pun berkata, fafihima fajahid. Pada kedua orang tuamu lah hendaknya kamu berjihad. Nah itu jihadnya kamu itu berbakti kepada orang tua kamu, itu yang paling besarnya. Iya. Maka orang tua itu punya hak yang besar. Kita kadang sebagai seorang anak itu kurang memikirkan hal tersebut. Padahal kita kuliah, kita belajar, kita hidup. Ya, itu setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalamnya keutamaan orang tua itu dan jasa mereka sangat besar terhadap kita. Karena itu terhadap orang tua, itu ada kewajiban-kewajiban yang hendaknya diketahui. Ya. Dari hak orang tua itu adalah kita berbakti kepada keduanya. Berbuat baik terhadap mereka, itu disebut birrul walidain. Ya, birrul walidain. Dari dari hak kedua orang tua juga adalah kita taat kepadanya dan menyambut permintaannya. Dari hak kedua orang tua juga adalah kita memberi infak kepada mereka, memberi nafkahnya pada apa yang mereka perlukan. Ya, dari hak kedua orang tua, minta izin kepadanya dalam perkara-perkara kita. Dalam masalah besar seperti ini, jihad ini, orang yang meninggal di jihad itu mati syahid. Tapi bersamaan dengan itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya meminta kepada orang yang berjihad itu supaya minta izin kepada kedua orang tuanya. Baik, jadi ini hak-hak terhadap kedua orang tua ketika dia masih hidup. Demikian pula dari hak mereka kita memperhatikan keduanya, khususnya ketika keduanya di usia tua. Itu orang tua sudah masuk usia tua, itu ada ayat-ayat khusus menerangkan tentang hak mereka. Ya, sampai kita diperintah untuk berucap qaulan karima, ucapan yang lembut. Berkata saja tidak boleh, apalagi menghardiknya. Ya. Bahkan setelah orang tua meninggal pun kita masih ada kewajiban berbakti kepada orang tua setelah orang tua meninggal. Dengan cara kita menjadi anak yang salih supaya bermanfaat untuk kedua orang tua kita. Kita doakan orang tua kita ya dengan doa yang baik. Kita sambung silaturahmi kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Bapak saya misalnya punya teman yang dia sukai, maka dari berbakti saya menyambung hubungan dengan teman bapak saya. Dan itu bagian dari berbakti kepada kedua orang tua, dari hak mereka. Iya. Demikian pula kalau orang tuanya punya utang, punya puasa yang belum dia bayar atau belum haji, maka dia tunaikan, dia hajikan. Ya, dia punya kelebihan harta, dia sedekahkan untuk orang tuanya juga enggak ada masalah. Itu adalah hal yang baik. Maka ini sebagian dari hak-hak kedua orang tua. Fafihi ma fajahid, pada keduanya lah hendaknya engkau berjihad. Jadi pintu ibadah dan jihad itu banyak sekali ya pada kedua orang tua. Baik, berikutnya adalah hak-hak negara dan kebersamaan. Ya, ini kita perlu tahu ya, jangan seorang itu menyangka bahwa dirinya di dalam hidup ini lahir begitu saja, kemudian dia tumbuh besar, ya, dia hidup sendirian. Dia tidak perhatikan siapa yang di sekitarnya, dia tidak perhatikan siapa yang merupakan pemimpinnya, dia tidak perhatikan kebersamaannya di dalam sebuah negeri. Nah, itu tidak benar ya. Nah, itu tidak ada di dalam syariat Islam cara berpikir seperti itu. Ya, kita ini diberi tuntunan dan wijangan. Makanya di sini saya bawakan satu hadits ya sebagai dasar kita memahami ada hak-hak dalam bernegara dan kebersamaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala meridai untuk kalian 3 perkara. Ya, ridha itu artinya Allah mencintainya, menyukainya, dan membenci untuk kalian 3 perkara. Jadi disebut oleh Nabi 3 supaya mudah diingat.
Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama Allah ridha, Allah cinta kalian itu beribadah hanya kepadanya dan tidak berbuat kesyirikan terhadapnya dengan suatu apapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an, agar supaya kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah. Iya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wala tatafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Itu penomorannya ada keliru ya. Tidak berpecah belah itu nomor 3-nya. Dan jangan kalian berpecah belah. Ini 3 hal yang Allah ridhai. Ya, salah satunya adalah kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Ya, tali Allah itu Al-Quran dan Sunnahnya. Tali Allah itu adalah umat Islam di dalam sebuah kebersamaan. Di dalam sebuah kebersamaan. Ya, karena itu di dalam Al-Quran di surah Al-Imran dikatakan wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan, dan seterusnya. Berpegang teguhlah kalian semua dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Dan ingatlah ketika dulunya kalian bermusuhan. Kemudian Allah lembutkan hati-hati kalian dengan datangnya keislaman. Maka diingatkan nikmat itu. Kayaknya seorang itu dalam kebersamaan itu nikmat dan anugerah. Nikmat dan anugerah. Dia hidup dalam sebuah negeri, ada kepala negaranya. Itu nikmat dan anugerah namanya. Sebab artinya itu kita berada di dalam keamanan, ketentraman, di dalam keberkahan, di dalam sebab yang menjaga kebaikan kita, dan sebab yang menolak bahaya. Ya, coba kalau tidak ada kebersamaan. Tidak ada kebersamaan. Maka akan berjalan nanti hukum rimba. Yang kuat akan memansa yang lemah. Ya, dan itu harus dipahami. Ya, saya selalu mengatakan bahwa kita ini di negeri ini itu sudah ada pengalaman pahit. Ya, ingat kejadian-kejadian yang terjadi pada tahun 98. Ketika dirongrong dari kebersamaan dalam negeri itu. Ya, mungkin kita masih bisa mengingat berbagai kejadian-kejadian pahit yang menimpa umat, yang menghancurkan dari perekonomian kita, menghancurkan dari kebersamaan kita, menyebabkan melayangnya jiwa-jiwa yang terhormat, hangusnya harta-harta benda. Dan berbagai kerugian yang terjadi itu disebabkan karena adanya orang-orang yang tidak menjaga dari nilai-nilai kebersamaan ini. Nah, disitulah syariat mengatur dengan sangat indahnya agar seorang itu mengetahui ada hak-hak di dalam bernegara. Ada hak-hak dalam kebersamaan harus kita pelihara. Karena itu disebutkan 3 perkara yang dibenci. Dan ini 3 perkara yang dibenci ada kaitannya dengan 3 hal yang dicintai tadi. Ya, wa yakrahu lakum qila wa qal. Dan dibenci atas kalian, dia berkata begini, dikatakan begini. Ini kalimatnya, si Anu berkata begini, si Fulan berkata begini. Atau sampai kepada berita saya begini, dikatakan begini, katakan begini. Ini kata kalimat kinayah yang membahasakan orang-orang yang selalu menukil berita-berita, gosip-gosip. Apalagi sekarang hoax-hoax misalnya bertebaran. Itu banyak pemberitaan sifatnya seperti itu. Berkata begini, katakan begini, katakan begini. Itu hal yang Allah benci. Hal yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Yang dicintai itu adalah hal yang terkait dengan ilmu, hal yang bermanfaat, itu yang dicintai, disukai. Tapi kalau perkara tidak jelas asal usulnya dari mana, maka ini tidak boleh kita masuk di dalamnya. Kemudian yang kedua, wa kathratas soal, dan Allah benci kepada kalian terlalu banyak meminta, terlalu banyak bertanya. Bisa diartikan meminta, bisa diartikan bertanya. Dan yang ketiga, wa idha'atal mal, dan Allah membenci kepada kalian menyia-nyiakan harta, menghambur-hamburkan harta. Baik. Jadi ini hak-hak ya di dalam negara dan kebersamaan. Berikutnya, saya terangkan hak-hak pemerintah. Ya, di dalam wawasan sebagai seorang warga negara yang baik, dia hidup dalam sebuah negeri, ya, punya nasionalisme, itu dia harusnya tahu bahwa pemerintah itu ada hak-haknya dalam agama. Dan ini diatur oleh Nabi SAW dalam banyak hadits.
Insyaallah ta'ala nanti di kesempatan yang lain saya akan uraikan banyak hal terkait dengan ini, karena ini termasuk dasar prinsip di dalam kebersamaan yang banyak dilanggar. Tapi di sini cukup di pertemuan ini saya bacakan satu hadits dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatu khisalin la yagillu alaihinna qalbu muslimin abada." Ada 3 hal yang hati seorang muslim itu tidak akan membawa gil. Ya, kalau 3 hal ini ada di hatinya, maka itu tidak ada gil, tidak ada dendam, tidak ada kedengkian, tidak ada kebencian, tidak ada penyakit. Hatinya itu menjadi hati yang baik, hati yang selamat, hati yang tulus. Nah, ini kriteria hati yang perlu kita lihat. Ingat di hari kiamat itu, orang-orang yang punya hati yang baik itu yang beruntung. Yawma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari ketika harta benda dan anak-anak tidak bisa memberi manfaat kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Nah, ini hadits penjelasan bagaimana seorang memiliki hati yang selamat, tidak ada gil. Yang pertama adalah ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan untuk Allah. Ini hak Allah namanya. Ini yang sudah kita terangkan. Hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa munasahatu wulatil amr, dan berlaku tulus untuk para pemimpin. Munasah itu kalau diartikan oleh orang Indonesia artinya menasihati. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu kurang lengkap ya pengertiannya. Kalau bahasa Arab itu nasihat an-nush itu dari kata memurnikan sesuatu. Ya, kalau di orang Arab bilang nasahtul asal, saya nasihati madu. Kalau orang Arab bilang saya nasihati madu, bukan artinya madunya itu diceramai, enggak. Tapi nasihati madu artinya madunya itu disaring sampai dia menjadi madu murni. Nah, karena itu sebenarnya nasihat an-nusuh dalam bahasa Arab itu lebih cocoknya diterjemah dalam bahasa Indonesia dengan ketulusan. Dengan ketulusan. Dari ketulusan, kalau saudara kita perlu dinasihati, dia keliru, perlu dinasihati, kita nasihati, itu bagian dari ketulusan. Jadi dia berlaku tulus terhadap pemerintahnya. Ya, tulus dalam mendengar dan taat kepadanya. Ya, tulus di dalam menganggapnya sebagai pemimpin. Ingat ya, kita di Indonesia ini ada kepala negara kita, seorang muslim. Nah, boleh ada yang hidup di negeri ini dan tidak mengakui kepala negara sebagai seorang pimpinan. Kalau dia meninggal dalam keadaan dia tidak akui hal tersebut, maka dia matinya mati jahiliyah. Sebagaimana diterangkan di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari hak kepala negara itu, pemimpin, adalah kita mendengar dan taat kepadanya pada hal yang ma'ruf, pada hal yang tidak ada dosa dan maksiat di dalamnya. Dari hak kepala negara juga, kalau dia berlaku zalim, nah kita menasihatinya dan bersabar terhadap kezalimannya. Kita bersabar. Tidak boleh memberontak. Tidak boleh kudeta. Karena itu hukumnya haram menurut kesepakatan ulama di dalam syariat Islam ini. Yang ada adalah bersabar. Dan itu datang di dalam puluhan hadits dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus dipahami ya indahnya Islam ini. Karena kepala negara itu tidak diperlakukan seperti semua orang. Kepala negara itu simbol sebuah negeri. Iya. Itu adalah tombak kebersamaan mereka. Jadi kalau sudah dipatahkan tombaknya diambil, maka akan hancur negeri itu. Tercerai-berai. Makanya kalau dia berbuat zalim pun, berlaku sewenang-wenang pun, kita tidak boleh keluar dari ketaatan. Kita harus wajib dari hak kepala negara, kita wajib bersabar terhadap kezalimannya. Iya. Dari hak kepala negara adalah kita doakan dengan kebaikan. Dari hak kepala negara adalah kita memuliakannya, menghormatinya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man akrama sultanallahi fil ard akramahullah." Siapa yang memuliakan penguasa Allah di atas muka bumi, maka Allah akan memuliakannya. Wa man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah. Dan barang siapa yang menghinakan penguasa Allah di atas muka bumi, maka Allah akan menghinakannya. Ya, dan dari hak kepala negara juga adalah seorang itu berusaha untuk menjadi
pembantunya di dalam kebaikan, menebarkan kebaikan di tengah manusia. Itu beberapa hal ya secara ringkas. Ya. Kemudian yang ketiga di sini disebutkan di dalam hadits, waluzul jamaah. Dari 3 hal yang menyebabkan hati seorang muslim itu tidak ada dengki, dia komitmen dengan al-jamaah, umat Islam yang berada di bawah kepemimpinan kepala negara. Ini saya sudah terangkan tadi di hak sebelumnya. Hak sebelumnya hak dalam negara dan kebersamaan. Ini yang ketiga ini. Bayangkan 3 hal ini dijadikan pokok oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, ikhlas ibadah kepada Allah. Ini hak Allah di dalamnya. Yang kedua, dia jaga hak pemerintahnya. Kemudian yang ketiga, dia jaga hak kebersamaan di dalam negeri. 3 hal inilah, itulah dakwah mereka. Itulah suruhan mereka. Itu tuhi itu min waraihim. Dikatakan ihata itu ya seperti pagar yang mengelilingi mereka. Jadi 3 hal ini seperti pagar yang membungkus, mengelilingi umat Islam, melindunginya dari kejelekan. Jadi sepanjang pagarnya masih ada, 3 hal ini dijaga, pagarnya masih ada. Akan aman negerinya. Akan aman negerinya. Karena itu harus kita pahami bahwa orang-orang yang membiarkan perbuatan kesyirikan kepada Allah di dalam sebuah negeri, itu artinya dia menghendaki kerusakan untuk negeri ini. Siapa yang mengajak manusia untuk senang ribut-ribut kepada pemerintah, kudeta, demonstrasi, dan semisal dengannya, itu artinya orang yang ingin memecah belah negeri. Itu adalah hal yang diharamkan. Demikian pula bagi orang yang tidak menjaga kebersamaan dalam sebuah negeri. Baik, ini pokoknya dari hak-hak pemerintah. Kemudian berikutnya ada hak-hak para ulama namanya. Ini juga harus dipelihara sebab ini 2 komponen pilar tegaknya umat. Dia hormati ulamanya, dia hormati juga pemimpinnya. Karena itu kita juga harus tahu dari hak-hak ulama. Di sini saya terangkan dari sebagian hak-haknya dari Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu. Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham sagirana wa ya'rif li'alimina." Tidak termasuk dari umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua di antara kami, tidak mengasihi yang lebih muda di antara kami, dan tidak pula mengetahui hak alim orang yang berilmu di tengah kami. Jadi umat Islam itu ada cirinya, disebut 3 ciri di sini. Ada orang tua, ya orang tuanya sendiri, pemerintahnya atau ulamanya, dia hormati, dia agungkan. Itu 1. Yang kedua, ciri umat Islam, ada orang mudanya, anak-anaknya, lebih di bawahnya, dia rahmati. Ya, di dalam kampus misalnya ada senior-senior, ada juniornya, dia merahmatinya. Yang junior menghormati seniornya. Itu bagian dari sifat umat Islam ini. Ya. Demikian pula dari sifat umat Islam ini, dia mengenal hak-hak orang yang berilmu. Hak-hak orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu dari hak mereka adalah kita bertanya agama kepada mereka. Tidak boleh bertanya agama di internet. Ya, orang tidak jelas bertanya agama kepada orang yang baru tidak belajar, orang awam, orang yang tidak belajar Al-Quran dan Sunnah. Itu diharamkan namanya. Bertanya bukan pada tempatnya. Bertanya ilmu agama itu hanya disebut di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Dari hak para ulama dihormati, didoakan, diajak manusia mengambil ilmu dari mereka, dibela kehormatannya kalau ada yang mencela mereka. Ya, dari hak dari para ulama itu adalah kita mengambil adab dengan akhlak mereka, pembawaan mereka. Dari hak para ulama, ya kita menghindari dari membicarakan kejelekannya. Ya sekarang ini banyak orang yang senangnya itu mencela, ya mencela orang biasa saja itu diharamkan, apalagi kalau dia mencela para ulama. Itu daging para ulama itu daging yang beracun. Siapa yang memakannya dia akan mati. Ya karena itu jangan masuk di dalam, jangan seorang itu mencela dari orang-orang yang berilmu. Nah, ini dari sebuah kehidupan di dalam bernegara. Kalau yang bernegara harus dia posisikan semuanya pada tempatnya. Ya. Ya kalau semuanya tidak ada tempatnya, pemerintahnya tidak ada yang dianggap, ulamanya
tidak ada yang diacuhkan, itu seperti anak-anak ayam kehilangan induknya. Dia akan tersesat, ya dia diserang oleh bahaya-bahaya misalnya, tidak ada yang melindunginya, dan gampang dipengaruhi. Ya makanya anak-anak muda yang radikal itu biasanya, itu anak-anak muda yang sikapnya terhadap pemerintah itu tidak baik. Dan anak-anak muda yang tidak belajar, tidak kenal para ulama. Biasanya anak-anak muda seperti ini, yang masuk ke dalam perbuatan-perbuatan radikal. Ya. Dan saya sendiri sepanjang saya berkecimpung di dalam masalah keamanan ideologi, kemudian meluruskan orang-orang yang memiliki pemahaman keliru dalam masalah terorisme dan sebagainya, ya saya belum pernah ketemukan ada anak muda yang menyimpan jalannya di kondisi dia menghormati ulamanya dan di kondisi dia menghormati para pemerintahnya. Itu nggak ada. Yang ada itu di dalam sejarah di masa dahulu dan di masa sekarang yang kita lihat, anak-anak muda yang jatuh dalam radikalisme ini sebab dia tidak paham hak-hak ulamanya, dia tidak mengerti hak-hak pemerintahnya juga tidak pernah dia pikirkan, bahkan dia langgar. Iya. Apalagi dia ingin mengerti tentang hak-hak Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya. Makanya dari pokok perkara ya, makanya sangat penting sekali kalau kita di pertemuan ini kita membahasnya dan mengkajinya. Dan ini solusi besar juga ya terhadap pandemi yang kita hadapi sekarang ini. Ya subhanallah, terlalu banyak di masa pandemi ini sudah banyak orang yang kesusahan, kena penyakit, pemerintah sudah maksimal sana sini, perekonomian kita sudah terancam dan sebagainya. Bersamaan dengan itu masih ada juga orang-orang yang memancing di air keruh, orang-orang yang mengambil keuntungan ya di atas penderitaan dari orang-orang yang tertimpa dari musibah. Ini hal yang keliru ya, kita wajib mewaspadainya. Makanya kita perlu memahami tema-tema penting seperti ini. Berikutnya ada namanya hak-hak rakyat. Ini juga rakyat itu ada haknya. Ya. Rasulullah SAW berkata, di sini saya sebutkan hadits dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyatan falam yahutha binasihatin illa lam yajid raihatal jannah." Tidak ada seorang hamba yang Allah beri amanah kepadanya dengan sebuah ra'iyah. Ra'iyah itu tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi saya misalnya ada istri, itu ra'iyah saya, tanggung jawab saya. Saya ada anak-anak lagi, itu ra'iyah juga, tanggung jawab saya. Saya misalnya diberi amanah sebagai kepala sekolah. Sekolah saya itu ra'iyah saya. Saya diberi amanah sebagai pimpinan pondok pesantren, sebagai imam masjid. Ya. Kalau di bapak-bapak sekalian misalnya diberi amanah di kampus, ya, apakah sebagai pemimpin atau sebagai pemangku kebijaksanaan atau sebagai dosen, ya, itu namanya diberi tanggung jawab ra'iyah. Dan yang paling besar tanggung jawabnya itu adalah ulama dan pemerintah. Itu yang paling besar tanggung jawabnya. Nah, jadi yang dipimpin ini, rakyat ini, yang di bawah ini, itu ada haknya. Haknya itu apa? Kita berlaku tulus kepadanya. Karena itulah kalau dia diberi amanah terhadap tanggung jawabnya, lalu dia tidak melingkupnya dengan ketulusan, yaitu bahasanya falam yuhitha binasihatin, tidak melingkupnya dengan ketulusan. Artinya amanahnya dia tidak kerjakan dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin. Ya sebab ketulusan itu, dia tidak tinggalkan sesuatu itu tidak sempurna. Ada kurang, dia pasti akan cari kekurangannya untuk dia perbaiki, untuk dia tutupi. Nah, itu ketulusan namanya. Ya, kalau diberi amanah lalu dia tidak melingkupnya dengan ketulusan, maka dikatakan dia tidak akan mencium baunya surga. Jadi itu ada hak-hak ya terhadap rakyat, dimaklumi, dan itu dibahas pada tanggung jawab kita. Ya tergantung tanggung jawab kita sebagai apa. Ya kalau kita kepala negara, pemimpin, ya pemimpin dalam mana luas maupun mana khusus, yaitu semuanya ada pertanggungjawaban. Nah, inilah yang diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, berikutnya ada namanya hak-hak suami istri. Ya, dan saya sebutkan di sini dua hadits. Ini hadits yang pertama
dari Al-Husain bin Mihsan radhiyallahu anhu, anna ammatan lahu atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi haja fafaragat min hajatiha. Katanya sungguhnya bibinya pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebuah keperluan. Maka setelah urusannya selesai, faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam adatu zaujin anti? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, kepada bibinya ini, apakah kamu punya suami? Qalat na'am. Bibinya menjawab iya. Maka Nabi berkata kepadanya, kaifa anti lahu? Bagaimana perilakumu terhadap suamimu? Qalat ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Kata istrinya, saya selalu maksimal untuknya. Maksud betul-betul saya berusaha untuk berkhidmat suamiku, untuk berbuat apa yang selayaknya untuknya, kecuali pada hal yang saya tidak mampu. Bersamaan dengan itu Nabi berkata, "Fanduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan selalu keadaanmu terhadap suamimu, karena sesungguhnya hal tersebut adalah batasan sorga dan nerakamu. Ya, hati-hati. Ya. Ini ada haknya suami itu terhadap istri. Sebagaimana sebaliknya istri juga ada hak terhadap suaminya. Karena itu di hadits berikutnya saya bawakan hadits Amr ibn al-Ahwas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum alaikum haqqan, amma haqqukum ala nisaikum fala yuti'anna furusakum man takrahun wa la ya'danna fi buyutikum man takrahun, ala wa haqquhunna alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna." Ya, Nabi ingatkan, ketahuilah sungguhnya kalian itu memiliki hak atas istri kalian. Tapi ingat sebaliknya, istri-istri kalian juga ada hak atas kalian. Ya, sekarang hak kalian dulu terhadap istri kalian. Pertama, hak kalian itu kalian punya hak untuk melarang istri kalian menghamparkan dipan-dipan. Nah, ini kinaya ya, mempersilahkan tamu masuk, menyambut tamu pada orang yang kalian tidak senangi. Demikian pula tidak boleh mengizinkan siapa yang memasuki rumah kalian tidak senangi. Ya, tidak boleh dia masukkan ke rumah, tinggal di rumah orang yang tidak disenangi oleh suami. Itu hak suami. Ini diantara haknya ya, hak suami terhadap istrinya. Ya, walaupun hak itu banyak ya. Dan sebaliknya ketahuilah, adapun hak mereka para istri terhadap kalian wahai suami, hak mereka adalah kalian berbuat baik kepada mereka dalam pakaian dan makanan. Karena itu istri itu ada hak untuk diberi pakaian, diberi makanan, diberi tempat tinggal. Ya, itu hak-hak mereka. Ya. Dan dari hak terhadap keduanya adalah perilaku bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bermuasyarahlah kalian semua dengan hal yang ma'ruf. Kemudian berikutnya adalah hak anak-anak. Ini anak juga ada haknya ya, harus kita ketahui. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna li zawjika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan wa li zawrika 'alaika haqqan wa li jasadika 'alaika haqqan." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya istrimu mempunyai hak atas kamu, tamumu mempunyai hak atas kamu, dan jasadmu juga punya hak atas kamu. Jadi tamu juga disebut di sini ada haknya. Dan ini sudah kita terangkan. Dalam riwayat lain disebutkan wali waladika 'alaika haqqan. Sungguhnya anak-anakmu punya hak juga atas kamu. Anak-anak itu ada haknya. Hak untuk ketika dia lahir, kita akikahkan, diberi nama dengan nama yang baik. Sebab nama itu panggilan untuk anak. Kemudian dipotong rambutnya di hari ke-7 dan seterusnya dari akikah. Dan ada hak dalam pendidikan. Dididik dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang dengannya dia selamat dari api neraka, dia kenal agamanya, pendidikan. Kalau orang tuanya tidak bisa mendidik langsung, dia pilihkan guru yang baik untuk mendidik anaknya. Iya, dari hak anak itu juga adalah dia berikan nafkah, apa yang mencukupinya. Kalau dia sudah balik misalnya, orang tua itu masih ada kewajiban untuk menafkahi anaknya menikah. Dia menikahkan anak itu bagian dari tugas orang tua, hak anak terhadap orang tuanya. Sebab itu untuk menjaga kehormatannya. Ya. Jadi itu diantara hak-hak dipelihara di dalam Islam. Baik, berikutnya. Ini saya terangkan hak-hak seputar kerabat dan saudara. Ya, di sini saya bawakan hadits ya. Bagaimana seorang A'rabi itu dia mendatangi orang Badui ini, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi perjalanan langsung dipegang tali unta Nabi.
Ya, dia ingin bertanya. Orang kan menyangka bahwa ini dihadang, Nabi dihadang, dipegang. Pertama sudah kurang etika sebenarnya, tapi mungkin orang menyangka ini dia ingin berbuat tidak baik. Ternyata tidak. Yang dia lakukan malah ingin bertanya. Nah, ini karena dia orang Arab Badui, makanya etika-etika sebagiannya dia tidak pahami. Tapi perhatikan pertanyaannya, apa yang dia tanyakan? Akhbirni bima yuqarribuni minal jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah, beritakan kepadaku hal yang mendekatkan saya ke surga dan membuat saya jauh dari neraka. Subhanallah. Maka Nabi pun berhenti. Kemudian melihat kepada para sahabatnya. Kemudian beliau berkata, orang ini sudah dapat taufik, sudah dapat hidayah. Ini perhatikan ya, orang-orang yang seperti ini itu taufik selalu menyertainya, hidayah, petunjuk. Sebab dia selalu mencari apa yang mendekatkannya kepada Allah, membuat dia jauh dari neraka. Ya. Kemudian Nabi tanya lagi, apa tadi yang kamu ucapkan? Nah, ini biasanya seorang alim itu kalau ingin menjawab pada orang, dia suruh ulangi pertanyaannya supaya orang ini lebih konsentrasi. Maka diulangi lagi pertanyaannya. Maka Nabi hanya berikan 4 hal. Perhatikan, wejangan Nabi agar orang ini masuk surga jauh dari neraka dengan 4 hal ini. Kata beliau, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. La tusyriku bihi syai'an. Pertama, kamu beribadah kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan terhadap Allah dengan suatu apapun. Itu satu. Yang kedua, wa tuqimus shalah, kamu tegakkan salat, pelihara salatmu. Yang ketiga, wa tu'tiz zakah, kamu keluarkan zakat. Yang keempat, wa tasilur rahim, sambung silaturahmimu. Ini 4 hal. Salah satunya menyambung silaturahmi. Setelah itu Nabi bilang, biarkan untanya, jangan halangi saya mau jalan. Ya, jadi 4 hal ya, salah satunya menyambung silaturahmi. Karena itu saudara kita, ya paman kita, kerabat kita, sepupu kita, itu ada hak-haknya. Kita pelihara, kita jaga. Ya. Dari menyambung silaturahmi saja, menjalin hubungan baik kepada mereka, itu menyambung silaturahmi namanya. Nah, itu dari bagian hal di dalam agama ini. Kalau kita telantarkan, kita akan ditanya pada hari kiamat tentang hal itu. Baik, berikutnya. Ini hak-hak terkait dengan tetangga. Tetangga juga ada haknya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berucap yang baik atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia muliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia muliakan tamunya. Baik, yang kedua tadi tetangga ya. Dia muliakan tetangganya. Tetangga itu kata para ulama terbagi 3. Ada tetangga. Yang pertama tetangga, dia muslim, kerabat, ya, dan tetangga. Ini 3. Jadi kalau dia muslim, kerabat, haknya ada 3. Haknya sebagai seorang muslim, haknya sebagai kerabat, dan haknya sebagai tetangga. Ini 1. Tetangga yang kedua, dia muslim bukan kerabat kita. Maka di sini dia punya 2 hak. Ada hak sebagai muslim dan ada hak sebagai tetangga. Kemudian yang ketiga, tetangga kita itu bukan kerabat dan dia non-muslim. Ini dia punya 1 hak. Ada hak sebagai tetangga. Karena itu banyak sekali ya hadits tentang memuliakan tetangga itu. Sampai kata Nabi, Jibril terus berwasiat kepadaku memuliakan tetangga. Sampai saya menyangka bahwa Jibril ini mau jadi ahli waris tetanggaku. Saking banyaknya Jibril berwasiat untuk memuliakan tetangga. Ya termasuk kalau tetangga kita non-muslim, dia punya hak sebagai tetangga. Kita berlaku baik untuknya, tidak boleh mengganggunya, tidak boleh mengambil hartanya tanpa hak. Ya kalau kita misalnya ada kelebihan dari makanan, kita berbuat baik untuknya, dan seterusnya itu ada di dalam hak-hak bertetangga, diatur di dalam Islam. Ya, dan ini dari wawasan kebangsaan ya, seorang bagaimana hidup bersama, berada di dalam sebuah negeri. Baik, berikutnya di sini saya terangkan hak-hak kaum muslimin secara umum. Jadi ada hak kaum muslimin secara umum. Saya jelaskan di sini 2 hadits. Ada hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di riwayat Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslimi 'alal muslim 5." Hak muslim terhadap muslim itu ada 5. Ini hak umum ya. Yang pertama raddus salam, menjawab salam. Yang kedua
Iyadatul marid, menjenguk orang yang sakit. Yang ketiga, wattiba'ul janaiz, mengiringi jenazahnya. Kalau meninggal, diantar jenazahnya. Yang keempat, wa ijabatud da'wah, kalau dia mengundang, kita penuhi undangannya. Yang kelima, wa tashmitul atis, kalau misalnya dia bersin, dia berkata alhamdulillah, maka kita jawab dengan berkata yarhamukallah, kita doakan semoga Allah merahmatimu. Di riwayat lain itu dikatakan hakul muslim alal muslim sit, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Lalu Nabi menerangkannya. Ketika ditanya apa 6 itu ya Rasulullah, maka Nabi berkata idza laqitahu fasallim alaihi, kalau kamu jumpai saudaramu beri salam. Nah, itu hak umum ya. Kita jumpai muslim siapapun dia, kita kenal tidak kenal, beri salam, assalamualaikum warahmatullah. Ya, ini kadang kita kurang adab ya di tengah kampus. Ya kita sama-sama anak kampus nih, tahu. Ya semuanya belajar di situ. Tapi dia hanya menyapa, memberi salam kepada orang yang dikenal saja. Ya teman kelasnya. Padahal harusnya kalau dia tahu bahwa dia adalah teman kita, apalagi dia seorang muslim, kita beri salam. Kita beri salam kepadanya. Nah, kalau dia memberi, ya, kita jumpai, kita beri salam. Itu hak yang pertama. Hak yang kedua, kalau dia mengundang, wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia mengundang, jawab undangannya. Ya jangan lihat ini yang undang ini, si anu, enggak, biarin aja. Ya. Nah, dia sepanjang seorang muslim kalau mengundang dipenuhi. Itu haknya sebagai seorang muslim. Wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka beri nasihat. Ini nasihat ini maknanya lebih umum ya dari kata menasihati bahasa Indonesia. Kalau dia perlu suatu, kita berlaku tulus. Dia minta misalnya kita bantu suatu, kita berlaku tulus. Jangan setengah-setengah. Kadang ini di antara mahasiswa ini repot juga ya. Wah ini kalau saya bantu dia, nanti dia prestasi mengalahkan saya. Banyak saingan saya di kampus. Nah, itu tidak benar ya. Tapi dia harusnya berlaku tulus untuk orang. Misalnya dia kerja pada suatu hal, dia dapat job yang bagus. Dia juga senang orang lain dapat seperti itu. Dia tunjukkan, di sana ada pekerjaan di sini. Tapi berlaku tulus namanya. Jangan dia simpan-simpan. Ini saya simpan aja. Nanti kalau ini saya bisa pakai sendiri. Ya coba kita perhatikan. Ada hak-hak yang hendaknya dijaga dan dipelihara. Kemudian dikatakan yang keempat, wa idza atasa fahamidallah fashammithu. Ya kalau dia bersin lalu membaca alhamdulillah, maka doakan supaya dia memberi rahmat. Karena itu kalau ada saudara kita bersin, maka yang bersin ini sunnahnya dia berkata alhamdulillah. Nah, kalau saudara kita membaca alhamdulillah, kita wajib untuk berkata yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, kalau kita doakan yarhamukallah, yang bersin itu balik mendoakan lagi. Dia berkata yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, ini luar biasa ya. Ini kalau diterapkan, dipahami mananya, itu betul-betul sebab kebersamaan dalam suatu negeri. Salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa mananya? Semoga selamat dan keberkahan, rahmat Allah selalu meliputi kamu. Nah, itu kan dia doakan untuk orang, menunjukkan kecintaannya, kebaikan untuk orang lain. Ya sama kalau saudaranya bersin, dia berkata alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dia balik doakan lagi kita yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah beri hidayah kepada kalian dan diperbaiki keadaan kalian. Nah, ini kan membangun kecintaan dalam kehidupan bersama. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau dia sakit maka jenguk dia. Dan terakhir, wa idza mata fattabi'hu. Kalau dia meninggal maka iringi jenazahnya, antar dia ke kuburan. Baik. Kemudian hak yang terakhir, ini saya terangkan hak-hak non-muslim ya. Non-muslim juga itu ada haknya dalam kehidupan, apalagi sebagai warga negara. Iya. Non-muslim itu di agama kita itu terbagi 4. Ada namanya kafir dhimmi. Ini orang kafir, dia tinggal bersama kita dalam satu negara. Warga negara, dilindungi oleh negara juga, taat kepada negara. Ini kafir dhimmi namanya. Yang kedua namanya kafir mu'ahad. Ini dari luar negara, bukan penduduk negeri. Tapi dia masuk ke negeri kita, itu dilindungi oleh negara. Seperti turis-turis asing yang masuk. Seperti misalnya diplomasi-diplomasi yang berada di negeri kita. Itu kafir mu'ahad namanya. Yang ketiga namanya kafir musta'man.
Tapi Rustaman ini kafir yang memang dia tidak bisa masuk dalam negara. Tapi ada salah seorang dari penduduk negara atau kepala negara melindunginya untuk masuk. Misalnya dia masuk ingin mendengar Al-Quran, ingin melihat kehidupan umat Islam, itu boleh dia masuk, diberi jaminan keamanan. Ini 3 jenis kafir ini hukumnya haram untuk dibunuh. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberi ancaman dalam hadits riwayat Bukhari, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak mencium baunya surga. Ya, cium baunya surga. Nah, ini wasatiyah, pertengahan dalam Islam ya. Sebab umat Islam itu tidak mendidik penganutnya untuk berkhianat. Sudah memberi jaminan keamanan, memberi perlindungan di perlindungan negara, tiba-tiba ada yang melanggar. Nah, itu pengkhianatan namanya. Dan umat Islam ini tidak pernah dididik untuk seperti itu. Karena itu orang-orang yang milisi ini radikal, dia tidak paham. Dia pikir semua kafir itu sama hukumnya. Tidak benar. 3 jenis kafir ini darahnya itu sama dengan darah seorang muslim. Tidak boleh untuk dibunuh. Tidak boleh ditumpahkan. Nah, kafir yang keempat ini kafir namanya kafir harbi. Ini yang memerangi umat Islam. Tidak ada ikatan perjanjian. Nah, ini diperangi tapi dengan cara jihad. Nah, jihad itu ada ketentuannya. Nah, itu ada hak kepala negara di dalam pembahasan jihad. Ada hak di dalam kebersamaan dan sebagainya, itu ada pembahasannya. Jadi bukan sesederhana itu. Syariat ini semuanya penuh aturan. Ya, maka di sini saya bawakan satu hadits ya terkait dengan hak non muslim dari Safwan bin Sulaim dari rahimahullah. Beliau meriwayatkan dari iddatun, di sebagian riwayat Al-Baihaqi dikatakan 30 dari 30 anak orang sahabat. Jadi 30 anak orang sahabat meriwayatkan dari bapak-bapak mereka. Ini memang nggak disebut namanya, tapi kalau 30 ini nggak mungkin keliru mereka riwayat. Ya. Semuanya meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, "Ala man zalama mu'ahadan, aw istanqasahu, aw kallafahu fawqa taqatihi, aw khada minhu syai'an bighairi tibi nafsin, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah." Ketahuilah, siapa saja yang menzalimi orang kafir mu'ahad. Mu'ahad ini bisa dibahasakan untuk kafir yang menjalin perjanjian dengan negeri Islam. Dia menzaliminya atau mengurangi haknya. Ya, dia mengurangi haknya, mencelahnya, merendahkannya. Ya. Atau membebani dia di atas kemampuannya. Kita pekerjakan orang non-muslim, tapi kita bebani dia beban berat melebihi kemampuannya. Itu tidak boleh, tidak benar, tidak diperbolehkan. Atau kita ambil haknya yang dia tidak ridha, tidak dia relakan. Ini kata Nabi, siapa yang melakukan ini? Kata Nabi, ana hajijuhu yaumal qiyamah. Saya akan mendebat dia, menjadi lawannya pada hari kiamat. Jadi Nabi akan membela orang kafir itu, kita akan menjadi lawan Nabi pada hari kiamat. Ini perhatikan ya. Jangan sembarangan bahwa di dalam Islam itu tidak dipelihara hak-hak, semua hak itu ditempatkan pada tempatnya masing-masing. Nah, ini insya Allah sudah tergambar ya. Salah satu prinsip dasar di dalam kehidupan bersama, mudah-mudahan ini bisa memberikan wawasan kita dalam hidup bersama secara sebagai orang yang bernegara di dalam sebuah negeri, suatu bangsa, dan semoga ini juga menjadi wawasan kita semua ya, bagaimana sebenarnya seorang mengenal nasionalisme yang sebenarnya itu kayak bagaimana. Ya. Dan insyaallah ta'ala mudah-mudahan ini juga menjadi pintu-pintu ibadah untuk kita semua. Kalau kita jaga dan kita pelihara seluruh apa yang kita sebutkan tadi, insyaallah ta'ala itu lahan-lahan ibadah. Di kondisi apapun, termasuk di kondisi pandemi seperti yang kita hadapi sekarang ini. Mudah-mudahan kalau kita menjaga hak-hak yang seperti ini, itu menjadi sebab rahmat Allah berlimpah kepada kita, diangkat musibah dan malapetaka, kita diberi hidayah, petunjuk kepada jalan yang paling lurusnya. Ya wallahu ta'ala alam.